semua, perkenalkan nama saya Graciela Matampasa. Di sini saya akan membacakan beberapa cerita yang diambil dari aplikasi Budi atau buku digital Indonesia. Biru dan Niur. Biur, ombak berdebur, biru dan Niur berlari riang. Hore, ombak datang, seru mereka. Biru dan Niur selalu ke pantai. Mereka membantu bapak dan ibu berjualan hasil laut. Akan tetapi, saat sepi pembeli, mereka bermain di pantai. Aku senang kakiku basah. Aku suka air laut yang hangat. Tiba-tiba Biru berseru, "Ada kapal besar, Niur." "Wow, kapalnya bagus," seru Niur. Mereka belum pernah melihat kapal seperti itu. Mereka penasaran, kapal apa itu? Biru dan Niur menemui bapak dan ibu. "Bapak, ibu, lihat di laut," seru Biru. "Ada kapal bagus," sambung Niur. Biru dan Niur menunjuk ke lautan. Mata bapak dan ibu membulat. "Itu kapal pesiar," kata bapak. "Seperti apa kapal pesiar?" "Inilah kapal pesiar." Kapal pesiar serupa dengan hotel megah, kamar-kamar berjajar, ada kolam renang, ada juga sarana olahraga lainnya. Toko-toko dan swalayan juga ada, tak ketinggalan arena bermain. Jika lapar, datang saja ke restoran. Kapal pesiar mengarungi samudra, tempat-tempat indah menjadi tujuannya. Kau bisa berkeliling dunia dengan kapal pesiar. Seorang nakoda akan memimpin kapal. Ia memastikan kapal berjalan lancar. Nakoda bertanggung jawab kepada penumpang. Ia mengantar penumpang hingga ke tempat tujuan. Niur langsung berkhayal. Andai ia jadi nakoda, pasti bakal mengasihkan. Niur membayangkan asiknya bekerja di kapal pesiar. Saat tidak ada tugas, Niur akan berdiri di ujung geladak. Niur akan menikmati suasana lautan. Embusan angin membelai kulitnya. Ia akan mengagumi indahnya matahari terbenam. Sementara itu, telinganya mendengar kicauan burung. Niur tak henti tersenyum saat berkhayal. Sementara itu, Biru ingin menjadi koki kapal pesiar. Ia akan memasak makanan khas Indonesia. Ada bakso, soto, akan menjadi menu spesial sang koki. Biru juga akan membuat dawet, lopis, serta wajik. Biru senang membayangkan dirinya menjadi koki. Ia tampak gagah mengenakan seragam koki. Hidangan lezat tersaji di meja. Tamu restoran makan dengan lahap. Sejak saat itu, Biru dan Niur mempunyai satu cita-cita. Biru ingin menjadi koki kapal pesiar dan Niur ingin menjadi nahkoda kapal pesiar. Biru dan Niur kerap menggelarkan tikar di pantai. Mereka berbincang dan berkhayal tentang cita-cita itu. Mereka juga menunggu kapal pesiar datang. Hari demi hari berlalu. Kapal pesiar tak kunjung datang. "Ayo membuat bendera kertas," ajak Biru. "Untuk apa, Kak?" tanya Niur. "Kita bagikan ke anak-anak di seluruh dunia." Biru dan Niur senang sekali. Mereka membuat banyak sekali bendera kecil. Sungguh menyenangkan. Mereka akan berkenalan dengan anak-anak di seluruh dunia. Hingga akhirnya, lihat, kapal pesiar datang. Biru dan Niur kegirangan. Biru dan Niur berseru lantang, "Tunggu kami besar kapal pesiar." Semoga cita-cita Biru dan Niur tercapai ya. Rahasia kaki itik. Di sebuah hutan tropis di Kalimantan, saat musim hujan telah berlalu, udara panas menerpa.
dan daun-daun pun mulai mengering. Oh, panasnya, panasnya. Cuaca yang sangat tidak menyenangkan. Tentu saja kolam renang sangat mengasihkan, kata Itik. Itik memutuskan untuk berjalan-jalan pergi ke kolam yang terletak di pinggir hutan. Belum jauh Itik berjalan, dia berpapasan dengan sekawanan burung bangau. Apa kabar, Tik? Salah satu burung bangau. Kakimu pendek, kasar, dan jari-jarimu berseliput. Aduh, kasihan sekali. Lalu sekawanan burung bangau itu berdiri depan Itik. Lihatlah, kaki kami panjang dan bersih. Kami bisa melompat dan menari. Itik terdiam. Dia menatap kakinya. Oh, mengapa kakiku pendek, kasar, dan berselaput? Itik mempercepat langkahnya. Dia pergi memanggil sekawanan burung bangau, meninggalkan sekawanan burung bangau itu. Itik teruslah berjalan. Setengah jalan menuju kolam, Itik dipanggil oleh burung elang. Kasihan betul kamu, Tik. Gara-gara kakimu yang pendek dan kasar, jalanmu terlihat bergoyang ke kiri dan ke kanan. Burung elang lalu hinggap di depan Itik. Lihatlah kakiku ini, kokoh dan kuat, dengan kuku-kuku yang tajam. Julukan Itik si kaki pendek dan kasar sering terdengar di telinga Itik. Hatinya sedih sekali, tapi dia tidak mau terlihat menangis seperti itu. Akhirnya Itik sampai di kolam. Sewaktu dia mulai mendekati tepian kolam, dia berdiri diam menatap kedua kakinya. Kakiku pendek, kasar, berseliput. Mengapa aku tidak mempunyai kaki-kaki indah seperti mereka? Tanya Itik kepada dirinya sendiri. Sementara itu, sekawanan burung bangau kecil begitu asik bermain bola. Suatu ketika, salah satu si bangau kecil terpeleset dan biur. Tolong! Itik mendengar teriakan minta tolong. Dengan satu kayuhan kakinya yang kuat dan tendangan kakinya yang penuh tenaga, Itik berenang meluncur ke dalam, ke kiri dan ke kanan. Hap! Satu sayapnya meraih si bangau kecil, lalu menariknya ke tempat aman. Di saat berenang tadi, segera Itik menyadari kakinya yang pendek, kasar, dan berselaput ini ternyata sangat berguna untuk berenang dan menyelam. Gumam Itik. Sebuah senyum merekah pada bibirnya. Terima kasih, Tik, telah menyelamatkan anakku. Maafkan aku, Tik. Tadi aku mengejekmu, kata burung bangau yang penuh penyesalan. Iya, Itik tahu pada akhirnya setiap makhluk mempunyai kekurangan dan kelebihan. Bagi seekor Itik, kelebihan apa lagi yang bisa lebih hebat dari keahliannya berenang? Terima kasih. Kepada cerita yang ketiga, yaitu Jujur Itu Keren. Ada tugas mendongeng dari Bu Guru. Dini, Syifa, dan Ipung ingin menampilkan dongeng. Tokohnya wayang. Kita harus membuat wayang, ujar Syifa. Kita harus membeli bahan untuk membuat wayang, ujar Ipung. Kita bisa pakai sisa kertas manila punya ayahku, balas Didi. Iya, kita beli bahan yang tidak ada saja, kata Syifa. Aku saja yang belanja bahannya, ujar Didi. Aku dan Syifa membuat cerita dongengnya, tambah Ipung. Mereka pun mengumpulkan uang lalu diserahkan kepada Didi. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, Ipung mengingatkan teman-temannya, nanti kita kumpul di taman kompleks ya, Di.
seru Ipung. Oke, balas Didi. Didi sudah memilih semua bahan yang diperlukan untuk membuat wayang. Didi menyerahkan 3 lembar uang 10.000. Ini kembaliannya, ujar bapak penjaga toko. Ku simpan sendiri atau ku kembalikan ya, ujar Didi ragu. Nah, ini Didi sudah datang, ujar Siva. Didi menghela napas pelan. 2 hari ini aku puasa jajan, ujar Ipung tiba-tiba. Loh, kenapa? Tanya Siva heran. Uang urunan dari tadi kupinjam dari kakakku, balas Ipung lesu. Didi mengembalikan uang sisa belanja. Wah, ada kembaliannya, seru Siva dan Ipung. Iya, aku berhasil menawar tadi, jawab Didi. Kamu hebat, puji Siva. Uang kembaliannya untuk kamu, Pung, ujar Siva dan Didi. Asik, terima kasih ya. Aku tidak jadi puasa jajan, seru Ipung gembira. Terima kasih. Kita akan melanjutkan kepada cerita yang keempat, yaitu Kinar teruslah bersinar. Kinar teruslah bersinar. Keinginan Kinar sederhana. Ia ingin ayah dan bunda tidak bertengkar lagi. Namun, kapan ya? Bunda suka memelihara kucing, ayah suka memelihara ikan. Kinar suka kucing dan ikan. Mengapa ayah dan ibu tidak bisa menyukai keduanya? Pagi itu, ayah tidak sengaja menyenggol pot berisi tanaman kesayangan bunda. Bunda kesal karena harus membeli pot baru. Seharian itu, bunda tidak bercerita dengan ayah. Ayah dan bunda hanya memiliki perbedaan. Minuman kesukaan mereka pun berbeda. Apa karena itu mereka sering bertengkar? Besok ada pentas seni. Kinar akan mementaskan tarian tradisional daerah Aceh. Namun, namanya tari Ratoh Caroy. Kinar sudah berlatih dengan baik. Kinar ingin ayah dan bundanya datang untuk melihatnya. Namun, ayah bilang tidak bisa datang. Bunda juga bilang tidak bisa datang. Lalu siapa yang menemani Kinar? Teman-teman Kinar akan ditemani orang tuanya. Kinar juga ingin ditemani ayah bunda. Mengapa ayah bunda tidak datang? Apa mereka tidak mau melihat penampilan Kinar? Tok 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 tok. Boleh nenek masuk? Tanya nenek. Tentu saja, Nek. Kinar ingin dipeluk nenek. Ayah dan bunda besok ada acara bersama. Jadi nenek akan menemani Kinar saat pentas seni. Begitulah kata nenek. Acara bersama. Apakah itu artinya ayah dan bunda sudah berbaikan? Nenek tidak menjawab, hanya tersenyum. Hari pementasan seni tiba. Nenek menepati janjinya. Lihat Kinar ya, Nek. Kinar akan membuat nenek bangga. Kinar menyelesaikan tariannya dengan baik. Tepuk tangan meriah sekali. Nenek juga bertepuk tangan. Pertunjukan Kinar sudah selesai. Sekarang, Kinar ingin melihat penampilan teman-temannya yang lain. Namun nenek mengajak Kinar pergi. Yuk, nyusul ayah bunda, kata nenek. Wah, tentu saja Kinar mau. Kinar belum pernah ke sini. Ini gedung apa ya? Itu ayah bunda. Apa acara ayah bunda sudah selesai? Ayah dan bunda sudah berbaikan. Ayah dan bunda mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Kalau begitu, ayo kita pulang bersama.
Kinar akan bercerita tentang pentas seni tadi. Pokoknya seru sekali. Oh iya, bulan depan Kinar akan pentas lagi. Ayah dan bunda mau datang? Tentu saja Kinar, kata ayah dan bunda. Mengapa ayah tidak ikut? Kata Kinar. Ayah bilang, sudah tidak tinggal bersama bunda dan Kinar. Sudah ada rumah baru yang akan ayah tempati. Setiap Sabtu dan Minggu, Kinar boleh menginap di rumah ayah. Sekarang ayah pulang dulu ya ke rumah baru. Ayah akan menyiapkan kamar istimewa untuk Kinar. Sampai bertemu lagi Kinar. Kinar tidak mengerti mengapa ayah menempati rumah baru. Padahal rumah mereka sudah cukup luas. Apakah ayah dan bunda bertengkar lagi? Bukankah mereka bilang sudah baikan? Kinar tanya nenek saja, mungkin nenek tahu. Nenek bilang ayah dan bunda memang sudah baikan. Namun mereka tidak bisa bersama lagi. Oh, tunggu dulu. Apakah itu artinya mereka bertiga tidak bisa bermain di taman lagi? Apakah bulan depan mereka tidak bisa menemani Kinar pentas? Tentu saja bisa, kata nenek. Ayah dan bunda tetap orang tua Kinar. Kasih sayang mereka untuk Kinar tetap sama. Kinar mengerti sekarang. Ayah dan bunda sudah berpisah. Itu sebabnya mereka tinggal di rumah yang berbeda. Di rumah ini, bunda bisa memelihara kucing, membuat teh, dan bisa berkebun tanpa bertengkar dengan ayah. Di rumah barunya ayah bisa memelihara ikan, membuat kopi, dan berolahraga tanpa bertengkar dengan bunda. Sore itu Kinar merindukan ayah. Masih 4 hari lagi untuk bertemu ayah. Berharap waktu bisa berjalan cepat. Oh ya nenek pernah rindu almarhum kakek tidak? Tentu saja, kata nenek. Itu sebabnya nenek sering membuat kue. Mengajarkan sesuatu yang disukai bisa menghibur hati. Kinar suka menari. Kalau begitu, Kinar akan menari saja. Kemarin Kinar sudah diajari tari merak dari Jawa Barat. Itu tarian yang akan Kinar tampilkan untuk pentas seni bulan depan. Sementara Kinar menari, nenek akan membuat onde-onde kesukaan Kinar. Asik. Hari ini ayah dan bunda menemani Kinar pentas. Nenek juga ikut bersama mereka. Ayah, bunda, dan nenek ikut lihat Kinar ya, ucap Kinar. Kinar teruslah bersinar. Kita akan lanjutkan kepada puisi yang kelima, yaitu tentang Ella, si kecil yang baik hati. Ada seekor ikan kecil bernama Ella. Ella tinggal di celah-celah terumbu karang. Ella tinggal di sebuah gua kecil yang indah dan bersih. Ella suka sekali dengan tanaman lumut. Lumut yang hijau adalah makanan favorit Ella. Tiba-tiba ada yang datang, seekor hiu besar. Wajah hiu menyeramkan, giginya runcing, panjang. Ella ketakutan. Ella menyelinap ke dalam gua. Ia takut hiu akan berbuat jahat padanya. Hiu berenang ke sana kemari, membuat Ella semakin tak punya nyali. Apa hiu mencari Ella? Apa yang akan dilakukannya? Ella mengintip keluar. Sekarang hiu berbaring di pasir. Ella sudah lapar sekali. Ia keluar dari gua dengan hati-hati. Ella menyelinap di antara batuan. Ella melihat lumut di atas batu, membuat laparnya semakin menggebu. Cepat-cepat Ella memakan lumut. Ia tak menghiraukan rasa takut. Tiba-tiba ada yang datang. Hiu,
Ella memohon kepada hiu agar tidak menyakitinya. Ternyata hiu tidak berniat jahat. Ia hanya ingin Ella melihat apa di sela giginya ada makhluk jahat. Gigi hiu sakit kalau makan, jadi sulit. Ella berenang masuk ke mulut hiu, melihat sela-sela gigi hiu. Siapa tahu ada sesuatu. Ada lumut di sela-sela gigi hiu. Ella segera mengambilnya. Ella pun membersihkan lumut-lumut itu. Hiu kini kembali ceria. Ella senang melihatnya. Mereka pun bermain bersama. Ella kini tidak takut lagi kepada hiu. Ella tahu hiu tidak jahat kepadanya. Ella dan hiu kini berteman akrab. Kita dapat menentukan unsur intrinsik dari cerita tersebut, yaitu yang pertama tema. Temanya yaitu kebaikan hati dan persahabatan. Cerita ini menggambarkan bagaimana Ella yang awalnya takut pada hiu akhirnya membantu membersihkan gigi hiu dan menjadi sahabatnya. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh atau penokohan atau watak bukti Ella baik hati, penolong, pemberani, meski awalnya Ella takut dan membantu membersihkan gigi hiu dan menghilangkan lumut di mulutnya. Alur dalam cerita tersebut yaitu alur maju, yaitu pada Ella tinggal di terumbu karang dan suka memakan lumut. Dan munculnya masalah yaitu hiu datang membuat Ella takut. Puncak konflik yaitu Ella lapar dan keluar lalu bertemu hiu kembali. Klimaksnya yaitu hiu meminta bantuan karena gigi hiu sakit. Penyelesaian, Ella membantu membersihkan gigi hiu, mereka akhirnya menjadi sahabat. Latar dalam cerita tersebut yaitu unsur keterangan latar, yaitu yang pertama adalah latar tempat yaitu terumbu karang, gua kecil, bebatuan, dasar laut. Latar suasana yaitu awalnya menegangkan dan takut berubah menjadi sahabat dan gembira. Latar waktu tidak disebutkan secara spesifik, hanya digambarkan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari di laut. Dialog. Contoh dialog yang penting yaitu Ella memohon kepada hiu agar tidak menyakitinya. Konflik di sini bersifat eksternal. Ella takut karena kedatangan hiu yang menyeramkan dan mengira akan diserang. Konflik ternyata berubah, hiu tidak jahat, ia hanya membutuhkan bantuan karena giginya sakit. Amanat. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Kebaikan hati akan membawa persahabatan. Membantu sesama akan memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu pada cerita Biru dan juga Nyiur. Dari cerita tersebut kita menentukan unsur intrinsiknya, yaitu yang pertama tema. Temanya itu adalah tentang cita-cita dan semangat meraih mimpi. Ceritanya menggambarkan keinginan Biru dan Nyiur untuk kelak bekerja di kapal pesiar, masing-masing sebagai koki dan nakoda. Tokoh dan juga penokohan. Tokoh dan penokohannya bersifat atau berwatak baik. Buktinya Biru bersemangat, kreatif, memiliki cita-cita dan ingin menjadi koki di kapal pesiar, membayangkan memasak hidangan khas Indonesia. Nyiur berimajinatif atau penuh mimpi, berhayal menjadi nakoda dan menikmati pemandangan laut di kapal pesiar. Alur dalam cerita ini yaitu tentang alur maju. Tahap awalnya itu yaitu peristiwa awal Biru dan Nyiur bermain di pantai sambil membantu orang tua. Munculnya masalah yaitu mereka melihat kapal besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pengembangan Bapak Ibu menjelaskan bahwa kapal itu adalah kapal pesiar. Klimaks, Biru dan Nyiur mulai berkhayal dan menetapkan cita-cita menjadi koki dan nakoda kapal pesiar. Penyelesaiannya adalah kapal pesiar kembali datang, mereka berteriak penuh semangat dan harapan. Latar, jenis keterangan latar tempat yaitu pantai di dekat laut, kapal pesiar di samudra. Latar waktu siang hari digambarkan saat mereka bermain di pantai dan melihat kapal. Latar suasana yaitu riang, penasaran, penuh impian dan harapan saat melihat kapal pesiar dan membayangkan cita-cita. Amanat. Bermimpilah setinggi-tingginya dan tetapkan cita-cita sejak dini.
Rasa ingin tahu akan membawa kita belajar hal-hal baru. Setiap impian butuh semangat dan keyakinan untuk mencapainya. Selanjutnya adalah cerita tentang rahasia kaki itik. Unsur intrinsiknya yaitu yang pertama, tema. Tema utama cerita ini adalah menerima diri sendiri dan percaya diri. Cerita menggambarkan perjalanan itik yang awalnya minder karena sering diejek, namun akhirnya menyadari bahwa dirinya memiliki kelebihan. Tokoh dan penokohan. Tokoh, watak atau penokohan, bukti teks itik, tokoh utama, pemalu, sedih, lalu percaya diri dan berani. Ia sedih saat diejek karena kakinya, akhirnya bangga setelah menyelamatkan anak bangau menggunakan kemampuan berenang. Burung bangau yang sombong lalu menyesal karena mengejek kaki itik, yang menyatakan bahwa kakinya pendek, kasar, dan berselaput. Kemudian meminta maaf setelah itik menyelamatkan anak mereka. Burung elang angkuh meremehkan, ia mengatakan jalan itik jelek dan mendengarkan kakinya yang kuat. Bangau kecil polos dan ceroboh, ia terpeleset hampir tenggelam sehingga perlu diselamatkan. Alur cerita menggunakan alur maju atau linear. Tahap alur, pengenalan. Itik berjalan menuju kolam dan merasa kepanasan. Munculnya konflik yaitu bangau dan elang mengejek kaki itik. Klimaks, bangau kecil terpeleset ke kolam dan meminta pertolongan. Anti klimaks, itik menyelamatkannya dengan kemampuan berenangnya. Penyelesaian, mereka meminta maaf dan itik akhirnya bangga dengan dirinya. Latar yaitu jenis latar tempat hutan tropis Kalimantan, jalan menuju kolam dan kolam tempat itik berenang. Latar waktu, setelah musim hujan berlalu, siang hari karena digambarkannya panas. Suasana awal sedih dan terhina, kemudian menggambarkan saat penyelamatan berakhir bahagia dan penuh penerimaan diri. Yang terakhir yaitu selanjutnya yaitu konflik. Jenis konflik dalam cerita ini adalah konflik eksternal dan internal. Amanat, pesan moral yang diambil, jangan mengejek seseorang hanya karena penampilan fisiknya. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Percaya dirilah karena setiap orang diciptakan dengan kemampuan yang unik. Nilai seseorang bukan dari tampilan, melainkan dari keberanian dan kebaikannya. Terima kasih.